Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan metode penugasan. Dan video ini dibuat hanya untuk memenuhi tugas dosen terpaksa. Kami dari kelompok 4 dan bersama dua rekan teman saya akan mempresentasikannya. Ya, saya sendiri adalah Muhammad Zufran Syariki, kemudian ada Muhammad Karam dan Raffi. Oke, langsung saja. Dalam metode penyusunan ini ada 3 hal yang akan coba kami presentasikan. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai pengertian metode penyusunan. Yang kedua adalah menjelaskan model umum tabel penugasan. Dan yang memberikan contoh soal dan latihan mengenai metode penugasan. Yang pertama adalah pengertian metode penugasan. Metode penugasan atau assessment method merupakan bagian dari program linear yang digunakan untuk mengalokasikan pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Hasil yang optimal dapat berupa biaya yang paling minimal, keuntungan yang paling maksimal, maupun waktu yang paling minimal, dan yang lain-lain. Alat analisis untuk ini menggunakan pendekatan metode Bunganian. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui metode penugasan yang pertama adalah masalah maksimasi, menyangkut masalah keuntungan, penjualan, kepuasan, dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah minimasi, menyangkut masalah biaya produksi, waktu tempuh, upah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan masalah penugasan. Yang pertama adalah identifikasi dan menyederhanakan masalah dalam bentuk tabel penugasan. Yang kedua adalah untuk kasus minimalisasi mencapai biaya terkecil untuk setiap baris, dan kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Sedangkan untuk kasus maksimalisasi mencari nilai tertinggi untuk setiap baris, yang kemudian nilai tertinggi tersebut dikurangi dengan semua nilai yang ada dalam baris tersebut. Yang ketiga adalah memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Apabila masih ada kolom yang belum memiliki nilai 0, maka dicari nilai terkecil pada kolom tersebut untuk melanjutkannya. Digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Yang keempat, setelah semua baris dan kolom memiliki nilai 0, maka langkah selanjutnya adalah memastikan atau mengecek apakah dalam tabel fungsi tersebut telah berhasil ditemukan nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya, yang juga tercermin dalam jumlah barisnya. Misalnya, bila akan ada ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris pada kolom yang berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat ditugaskan pada suatu pekerjaan saja. Dan yang kelima adalah apabila belum, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 dalam tabel penugasan tersebut. Yang kedua selanjutnya, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil, kemudian pergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis, dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis 2 kali. Yang ketiga, dari hasil langkah ke-6 tersebut, apabila sekarang telah berhasil ditemukan nilai 0 jumlah atau sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, atau sumber daya lainnya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, maka selanjutnya adalah jika sudah, maka masalah penyusunan telah optimal, dan apabila belum, maka perlu diulangi langkah penyusunan kelima di atas. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan digunakan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang tabel penugasan. Pada tabel ini, suatu perusahaan mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan.
Biaya penugasan seorang karyawan itu berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda-beda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga jelas pasti akan berbeda. Seperti itu. Lanjut ke contoh soalnya. Pertanyaannya, bagaimanakah perusahaan mengatur tugas keempat karyawan sehingga biaya total untuk keseluruhan pekerjaan minimum? Yaitu ada 6 cara. Cara yang pertama yaitu menyusun total opportunity cost table dengan cara mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai yang terkecil pada baris tersebut. Di sini dengan cara mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai terkecil. Di sini nilai terkecilnya pada baris yang pertama ialah 14. Jadi semuanya di sini pada baris pertama dikurangi 14, baris yang kedua dikurangi 16, baris ketiga dikurangi 19, dan baris keempat dikurangi 16. Dan lihat pada tabel di bawah sudah dikurangi ya. Maka kita lanjut kepada cara yang kedua. Cara yang kedua, kita melakukan pengurangan kolom lagi dengan cara mengurangi nilai pada setiap kolom. Setiap kolom itu dari atas ya ke bawah. Pada kolom A nilai terkecilnya adalah 1, nilai pada kolom B nilai terkecilnya 0, kolom yang ke C nilai terkecilnya ialah 2, dan kolom D nilai terkecilnya ialah 0. Yaitu dengan cara mengurangi nilai pada setiap kolom dengan nilai yang terkecil pada kolom tersebut, dan hasilnya adalah kolom yang di bawah 0, 4, 1, 5 seperti itu, dan seterusnya. Lanjut ke cara yang ketiga, tutup semua angka 0. Dari sini dengan cara menarik garis horizontal dan vertikal dengan jumlah garis yang paling efisien seperti ini. Coret saja yang ada nolnya. Lanjut ke cara yang keempat. Jika jumlah garis tersebut lebih kecil dari jumlah baris atau kolom tabel, maka penugasan optimum belum dapat ditemukan. Jadi 1. Kurangi semua angka yang tidak tertutup garis dengan angka terkecil yang tidak tertutup. Ini maksudnya ya. Yang tertutup ini dikurangi dari angka ini. Dan yang kedua, tambahkan angka terkecil pada angka yang menempati posisi silang di sini. Di sini tambahkan nilai terkecil dari yang tidak tertutup ini. Yang ketiga, angka yang tertutup garis adalah tetap. Itu ditetapkan angkanya. Oke, cara yang kelima yaitu penugasan sudah optimal. Apabila jumlah garis atau jumlah kolom adalah 4, maka 4 ya. Oke. Ini 4, ini juga oke. Jika penugasannya sudah optimal seperti ini, kita lanjut ke cara yang keenam. Cara yang keenam di sini adalah beri tanda segi 4 pada nilai 0 pada masing-masing baris atau kolom. Seperti ini contohnya. Oke, bisa dilanjut. Kesimpulannya penugasan ini ialah pekerjaan yang pertama, karyawan yang kedua, yang B maksudnya biayanya adalah 14. Pekerjaan yang kedua, karyawan yang ke C, biayanya ialah 18. Pekerjaan yang nomor 3, karyawannya A, biayanya adalah 21, dan pekerjaan 4, karyawannya D, inisialnya D maksudnya, biayanya ialah 16. Maka jumlah total keseluruhan untuk meminimalis dari ini ialah 69. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melanjutkan presentasi yang di atas. Ini merupakan presentasi tahap akhir, yakni soal latihan. Di sini sudah terdapat satu soal latihan yang terkait dengan penjelasan yang di atas, yakni soalnya
Persatuan Bola Basket mengadakan pertandingan bola basket pada suatu malam tertentu. Panitia mengirim 4 tim pendamping ke 4 pertandingan tersebut, sehingga total jarak yang harus ditempuh minimum. Adapun jarak tempuh tiap-tiap pendamping dapat dilihat pada tabel 2 ini. Sudah ditampilkan, dan pertanyaannya yaitu bagaimanakah panitia mengatur tugas ke 4 tim pendamping sehingga total jarak yang harus ditempuh minimum. Dan di sini kami sudah membuat jawabannya, yakni kami memilih cara yang pertama untuk menjawabnya, yakni cara menyusun total opportunity cost tabel. Cara ini dilaksanakan dengan cara mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai yang terkecil pada baris tersebut. Mengurangi nilai pada setiap baris dengan nilai yang terkecil pada baris tersebut. Kita ambil contoh tim yang pertama, yakni memiliki nilai terkecil dari baris B, yakni 90. Jadinya baris yang A sampai D dikurangi 90, yang hasilnya sebagai berikut, dan seterusnya sampai tim yang keempat. Mungkin hanya ini presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.